Halo semuanya, welcome to Teen Soul Line Service. Yuk sama-sama berdiri, let's praise Him together. Here we go. Clap your hands together. Come on. Sing it together. Ku bersandar padamu, Yeah. sungai di gurun kau adakan. Tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Everybody. Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, tiada terbatas, patahkan kutu, hatiku kuat. Oh. Sing it together. Ku bersandar padamu, sungai di gurun kau adakan. Tembok musuh pun runtuh. bukan kuat kami Tuhan. Bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, tiada terbatas, patahkan kutu, hatiku kuat. Here we go. Clap your hands together. Here we go. Yeah. Dia buka jalan. Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, tiada terbatas, patahkan kutu, hatiku kuat. Let's give big shout out Jesus. Mari kita siapkan hati kita. Kita memasuki hadiratnya. Sama nyanyikan. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu.
rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Oh, we worship you. For you are able, for you are able, God, you're able, you're Kami berserah kepadamu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Pemulihan pasti bisa terjadi, berkat Roh terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sorak-sorak luar biasa bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan melanjutkan acara kami ya Tuhan. Berkati kami di dalam nama Yesus. Semua yang siap katakan amin. Halo semua, welcome to Alpha Omega Church Teens Online Service. Gimana kabarnya kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik saja ya. Welcome buat kalian yang baru pertama kali tuning in di YouTube kita. Jangan canggung ya dengan cara kita bernyanyi, tepuk tangan, lompat-lompat, maupun mendengarkan bahasa yang belum kalian dengar. Berikut ada pengumuman yang perlu aku sampaikan dan kalian semua perhatikan. Yang pertama, YouTube kita bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa ya teman-teman, YouTube kita udah bisa diakses pukul 7 pagi setiap hari Minggu. Yang kedua, buat kalian yang sudah rindu untuk persembahan, kalian bisa persembahan lewat transfer rekening di bawah ini. Yang selanjutnya, untuk komsel, kalian juga bisa untuk berkomsel lewat online atau offline, tergantung komsel kalian masing-masing ya. Itu saja pengumuman yang aku bawakan. Ke acara selanjutnya ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Teens Online Service kita. Hai Atmosphere dan Hat-Trickers, tetap semangat ya. Kiranya kita tetap jaga kesehatan, tetap sehat-sehat selalu. Dan jangan lupa tetap semangat, jangan lewatin setiap serial kita setiap minggunya, oke? Nah hari ini kita akan membahas judulnya nih, Gak Bisa Diem. Mungkin kita bisa ucapin dimanapun kita berada, sama-sama yuk.
Nggak bisa diem. Nah, apa nih yang mau dibahas nih kira-kira? Pernah nggak kita itu rasanya kayak nggak kuat nahan lagi? Pernah nggak kita rasanya bukan menyerah ya, ini termsnya bukan menyerah, tapi kita itu justru lagi kepingin sesuatu. Waktu kita kepingin sesuatu karena saking semangatnya sampai kita itu kira-kira kayak nggak bisa diem. Misalnya nih, yang lagi suka sepedaan, ya kan? Mungkin bisa dalam hati, ini aku nih. Nah mungkin yang suka sepedaan, apa nih? Jadinya nggak bisa diem, dikit-dikit lihat sepeda, dikit-dikit kepengen tahu gimana caranya supaya bisa semakin stabil, semakin nggak gampang capek dan lain sebagainya. Nah ketika ada sesuatu yang membara di dalam hati kita tuh kayak jadinya nggak bisa diem. Rasanya kayak nggak kuat nahan lagi. Sekali lagi bukan menyerah, tapi justru kayak kepinginnya ayo, let's go. Jadi semangatnya kita itu kayak nggak bisa ditahan lagi. Kayaknya kita maunya ayo sekarang, nggak bisa diem. Nah, waktu kita punya good idea, seringkali hatinya kita tuh jadi menyala-nyala. Kita jadinya nggak bisa diem. Siapa yang pernah mengalami hal itu mungkin bisa ketik di kolom komentar aku gitu ya. Dalam hal apapun nih, misalnya mungkin juga sepeda atau fotografi atau hal apapun. Nah, tetapi poin kita hari ini yang mau kita bahas khususnya yaitu tentang Nehemia. Nah, siapa itu Nehemia? Mungkin kita tanya, dia ini juga bukan pendeta, dia ini juga bukan imam, Nehemia juga bukan raja, dia ini orang biasa. Lalu apa menariknya? Kira-kira kenapa hidup Nehemia hari ini mau kita bahas? Dan kita simak bersama. Nah, karena Nehemia, dia itu terbeban untuk pekerjaan Tuhan. Benar-benar hatinya itu tergerak oleh pekerjaan Tuhan, sehingga dia itu nggak bisa diem. Maunya itu let's go, gerak. Dia nggak bisa diem. Karena apa? Sekali lagi, hatinya terbeban untuk Tuhan. Kepinginnya hatinya segera bergerak untuk Tuhan. Nehemia maunya dia buat dampak di dunia sekitarnya. Nah, mari kita lihat sama-sama ya, apa sih pekerjaan Nehemia dan pekerjaan dia nih apa? Dia adalah pembawa minuman Raja Persia. Nah, berarti sekali lagi kita tahu kalau dia pembawa minuman Raja Persia, berarti dia juga bukan sesuatu statusnya dia, pekerjaan dia bukan yang kayak petinggi juga, bukan juga, ya kan? Cuman pelayan, bukan juga Perdana Menteri, bukan kayak kepala apa gitu juga bukan. Tetapi di zaman itu kita mesti tahu nih, pembawa minuman harus bisa dipercaya. Yang setuju katakan yes. Ya dong, waktu bawa minuman ke raja berarti dia mungkin bisa tahu dan bahkan mungkin the whole story, dia cerita ke siapa, tentang apa, dia bisa dengar semuanya. Dan juga poinnya, waktu dia adalah pembawa minuman untuk raja, bisa juga kalau mau ngeracunin raja, aksesnya gampang banget. Bener nggak? Kalau raja bicara sesuatu, dia bisa dengar semuanya, dia bisa mungkin juga ceritanya keluar, ya kan? Di luar area kerajaan atau bahkan dia mungkin cerita ke orang lain juga bisa banget. Tetapi Nehemia, dia adalah orang yang sangat setia sama rajanya. Orang ini nggak pernah jelek-jelekin rajanya di belakangnya. Orang ini juga nggak ngejual rahasia-rahasia raja yang selama ini mungkin dia dengar, yang bahkan orang lain harusnya nggak dengar. Nah, resiko jadi pembawa minuman raja itu cukup besar. Mungkin orang bisa tipu raja, bisa-bisa malah dia yang kena duluan, yang dituduh duluan, bener nggak? Ini kalau ada raja sakit dan lain sebagainya, bisa-bisa jangan-jangan pembawa minuman Nehemia ini mungkin yang maunya menyakitin raja dan lain sebagainya. Sekali lagi, penyedia minum, pembawa minum untuk raja akan jadi orang yang pertama yang disuspek, yang dituduh kalau apa-apa terjadi kepada rajanya. Bisa jangan ini diracunin atau enggak ya, dan lain sebagainya. Nah, bayangin kalau ada yang mau ngeracun raja, yang mati duluan pasti Nehemia si pembawa minum. Pasti dia dituduh sebagai orang yang pertama yang dia mau menyakitin dan bahkan membunuh si raja. Bener nggak? Setuju nggak? Nah, mau kerjaan kayak gini kira-kira.
Oh, kira-kira sih kelihatannya kayak enak banget ya tinggalnya di raja, ya kan? Deket raja, semuanya mungkin fasilitas sangat baik, pekerjaannya sangat baik, tetapi resikonya itu besar. Nah, seringkali maunya sih tinggalnya deket raja, maunya sih fasilitasnya enak, tetapi begitu tahu resikonya besar, kita juga jadi mikir. Seringkali kita seperti itu. Nah, Nehemia itu orang biasa. Dia melayani rajanya. Nah, di suatu hari yang mungkin nggak spesial, di Nehemia 1 ayat yang kedua, nah Nehemia ini lagi ngobrol dengan saudaranya yang baru kembali dari tanah kelahirannya. Jadi dari kampung desanya ya, dia pasti kayak kangen banget nih sama saudaranya. Nah, waktu dia ngobrol-ngobrol dengan saudaranya, ternyata saudaranya tuh bilang di kampung halamannya dia, kondisi orang yang di kampung halamannya, kondisi tempat kelahirannya itu kayak parah banget. Mungkin serba kekurangan, mungkin bersih juga enggak juga. Jadi dia jadi kepikiran nih Nehemia. Nah, singkat cerita, di zaman Salomo dulu, bait Tuhan itu dihancurkan. Mari kita lihat di Nehemia 1 ayat yang ketiga. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa nggak ada tembok, bahkan juga nggak ada perlindungan, juga nggak ada harapan. Nah, ini yang momen kita semua itu juga perlu tanyakan. Apa yang akan kita lakukan ketika hati kita itu kepingin tergerak akan sesuatu? Dan kita tahu sesuatu itu justru harus dilakukan. Seperti Nehemia, dia merasa waktu dia ngobrol dengan saudaranya, oh, kok kayak gini ya kondisi kampung halaman. Pasti dia terbeban dong di mana dia lahir di situ, di kawasan itu, di tempat itu, dan di mana dia tahu kondisinya itu enggak malah membaik, mungkin semakin memburuk. Nah, waktu Nehemia berbicara ngobrol dengan saudaranya, sekali lagi hatinya terketuk. Hatinya mau bergerak akan sesuatu dan dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Waktu kita itu tahu dan hati kita itu merasa tergerak akan sesuatu, khususnya ini dalam hal tentang Tuhan. Dan di mana kita tergerak akan sesuatu, di mana Tuhan menggerakkan kita akan sesuatu tujuan hidup kita untuk pelayanan dan demi kerajaan surga untuk Tuhan. Dan kita tahu sesuatu harus dilakukan. Nah, waktu kita tahu, waktu kita merasa harus ada yang dilakukan, hati kita merasa bergerak, kita merasa mau tergerak, hati kita harus terlibat, kita harus ikut bergerak, ikut membantu sesuatu yang menggerakkan hati kita dan kita nggak bisa abaikan. Mari kita melihat kehidupan Nehemia waktu dia tergerak hatinya dan terbeban untuk sesuatu demi kebaikan dan mungkin pelayanan Tuhan dan di mana dia juga tergerak hatinya kehidupan untuk membangun orang lain lebih baik lagi. Mari kita lihat ya, ada 3 hal bagaimana memulai hal yang baik yang menyala di hati kita. Yang pertama yaitu duduk dan menangis. Mari sama-sama mungkin kita bisa tulis ya. Yang pertama, duduk dan menangis. Dalam arti duduk dan biarkan emosi kita itu mengalir. Kalau kita lagi terbeban sesuatu, hati kita lagi mungkin terpanggil sesuatu, dan kita merasa, I have to do something. Mari kita duduk dan biarkan emosi kita mengalir. Di Nehemia 1 ayat yang keempat, dikatakan duduklah aku menangis dan berkabung. Karena jarak Nehemia dengan tanah kelahirannya itu 1000 mil jauhnya. Nah, dia itu ingin berbuat sesuatu untuk tanah kelahirannya. Dengan hati yang terbeban, dia duduk dan menangis di ayat tersebut. Nah, benernya buat Nehemia, dia udah enak banget hidupnya. Dia udah hidup di kerajaan, dia hidup di dekatnya raja, dia bisa tahu apa yang raja itu mungkin rahasia-rahasia raja yang dia dengar. Dan mungkin dia bisa nonton apa aja yang raja nonton. Bener nggak? Karena dia apa? Pembawa minuman dan hidupnya di kerajaan. Mungkin selfie sama raja kayak, mungkin selfie sama fasilitas raja. Mungkin kita merasa, wow, mungkin kalau hari-hari ini
private jetnya banyak banget ya. Nah ini bukan cuma lihat, tapi dia bisa menikmati. Dia bahkan mungkin diajak kemanapun raja ini pergi. Bener nggak? Nah mungkin juga selfie sama dayang-dayangnya gitu ya. Wah mungkin kayak, wah enak banget ya kehidupan Nehemia. Selfie sama kerennya barang-barang raja, entah emasnya, entah kursinya, mungkin ada diamondnya dan lain sebagainya. Pokoknya hidupnya udah enak banget lah. Hidupnya udah nyaman banget, makanannya makanan raja, mau makan lobster setiap hari, oke, semua terpenuhi. Nah sebetulnya hidupnya Nehemia itu udah nggak kekurangan apapun, karena sekali lagi dia udah hidup di kerajaan yang fasilitasnya mungkin lebih dari 5 star. Nah tetapi harusnya dia bisa nyaman-nyaman aja dengan kehidupan dia. Nah ini seperti kayak kehidupan kita, gimana kalau kita merasa nyaman ya, lihat HP, lihat TV, pokoknya kita ngelihat orang susah ya well, aku nih hidupnya udah enak, udah aku cuma doain aja deh, semoga dia getting better, semoga dia feeling better. Tapi nggak bisa ganggu mungkin hati kita kayak merasa mungkin ini comfort zone-ku udah enak, who cares. Tetapi apa yang Nehemia lakukan di momen itu? Nehemia ada 2 pilihan, antara who cares, kenapa aku harus peduli, aku udah enak hidupku, atau yang kedua versusnya yaitu who will do it. Nehemia mungkin yang kedua pilihannya, kalau enggak aku siapa lagi? Nah dia bisa choose let the pain in di hatinya, bukan hanya di pikirannya. Dia justru hidup dalam kenyamanan yang selama ini raja miliki, dia mungkin bisa menikmatinya juga. Fasilitas di kerajaan dia bisa menikmatinya juga. Apa yang raja makan dia bisa makan. Nggak usah bingung mau makan apa, nggak usah bingung gimana caranya mau makan, nggak ada uang dan lain sebagainya. Tetapi justru Nehemia memilih untuk who will do it. Kalau bukan aku, siapa lagi? Justru malah dia memilih untuk let the pain in di hatinya. Malah dia memilih untuk bersusah-susah dan keluar dari comfort zone-nya, keluar dari zona nyamannya. Nah, dia izinkan berita itu di kampung halamannya kurang baik dan lain sebagainya, itu justru membuat hatinya menyala-nyala, menggerakkan hatinya, bahkan menyentuh emosinya. Dia duduk dan menangis. Nah, saya mau tanya nih, apa yang membuat menyala-nyala di dalam hati kita? Sekali lagi, bukan tentang games ya. Jadi selain games, selain kenyamanan pribadi kita, kira-kira apa yang membuat kita ini menyala-nyala di hati kita untuk Tuhan? Apa yang mungkin kita merasa kayak, gimana nih caranya nih? I will do it. Aku mau ngelakuinnya, gimana nih? Kira-kira apa di hati kita yang kita mau untuk kerajaan surga dan untuk Tuhan? Untuk mungkin gimana bisa memperlebar kerajaan Tuhan, gimana caranya untuk teman-temanku ini, kawan-kawanku dan lain sebagainya untuk bisa dijangkau lebih lagi. Apa kira-kira nih yang ada di dalam hati kita dan apa yang harus kita kerjakan untuk Tuhan? Lalu mungkin pertanyaan juga, kenapa ya kok banyak orang nggak mau untuk memilih pekerjaan Tuhan ini? Nah, mungkin orang lain kita ngelihat ada special needs, orang lain mungkin pelayanan tertentu, atau ada anak-anak nakal yang justru mungkin kita lihat di luar sana, aduh kasihan banget ya, mungkin dia nggak ada orang tua, peran orang tua dan lain sebagainya mungkin nggak ada. Nah, atau mungkin kita ngelihat teman-teman yang terikat pornografi atau main games yang keterlaluan sampai mungkin sekolahnya amburadul dan lain sebagainya, dan gimana mungkin orang tua ke anaknya sampai dimarahin dan lain sebagainya atau diusir. Waktu kita melihat orang-orang seperti ini, yang kita rindu alami Tuhan di hidup mereka, itu kira-kira kayak gimana nih di hati kita saat ini? Atau orang-orang yang mungkin mau punya Alkitab aja susah, atau mungkin orang-orang yang kita ngelihat kasihan ya, orang ini pernah aborsi dan lain sebagainya. Atau kalau kita juga melihat orang-orang yang mungkin nggak bisa makan. Nah, apa nih yang menyala di hati kita saat ini? Sekali lagi, bukan tentang games, bukan tentang handphone yang baru, bukan tentang hal materi, tetapi apa yang menjadi hati Tuhan untuk dunia kita saat ini. Nah, pas Relia ditumbuh di gereja, ya kan, kalau orang tanya, pengen lihat gereja itu kayak gimana sih?
Nah pas saya lihat jawab, dia bukan cuma kepingin gereja yang bagus lightingnya, bagus di productionnya, atau mungkin di khotbahnya yang membuat orang wow, kayak keren banget ya. Tetapi justru gimana caranya supaya setiap jemaat itu rindu untuk bisa reaching out other people. Gimana jemaat untuk bisa rindu dan punya hati untuk menjembatani orang lain, atau mungkin keluarganya, atau mungkin saudaranya, atau bahkan orang di luar sana yang mungkin belum pernah mendengar tentang kebaikan Tuhan. Nah, itu yang apalagi pastors kita, gembala kita yang saat ini terbeban untuk itu. Kalau mungkin sebagai pendeta, kadang tuh seringkali ditanya ya, kenapa sih kok mau jadi pendeta, ya kan? Kepinginnya itu sebetulnya ngelihat gereja itu kayak gimana sih? Sekali lagi, gerejanya itu bukan tentang musiknya yang bagus, productionnya itu yang keren, sekali lagi, tetapi justru di luar production, di luar musiknya yang keren, tetapi justru tentang hati yang terhilang ini loh. Alpha Omega Church saat ini itu benar-benar terbeban untuk orang-orang yang hatinya terhilang, orang-orang yang mungkin belum pernah mendengar tentang Tuhan. Itulah gimana saat ini Alpha Omega Church diberikan visi dan misi untuk menjangkau orang-orang yang terhilang. Dan itu yang membara di hati setiap pastoral team saat ini. Jadi di ke depan, di minggu-minggu yang akan datang, kalau kita diberikan kesempatan untuk bisa melayani IPH secara virtual, why not? Mari kita sama-sama sediakan hati kita, waktu kita untuk terbeban untuk kepentingan nama Tuhan. Karena dari hati yang menyala-nyala, ingin lihat generasi yang terhilang itu bisa kembali pulang bersama Yesus dan alami cintanya Yesus, itu suatu kegembiraan yang nggak bisa dikatakan. Nah, Alpha Omega Church sejak 2006, 14 tahun kemudian yang saat ini kita lakukan adalah refleksi dari apa yang membara dari hati semua tim gembala untuk bisa melihat orang-orang yang terhilang itu dijembatani. Kenapa kita itu terkenal dengan hashtag kita, yaitu Church for Sinners, Church for the Imperfect. Kenapa sih? Karena itu adalah refleksi api yang menyala-nyala di semua tim gembala di Alpha Omega Church. Dan yang kedua, kira-kira kayak gimana sih yang perlu kita lakukan? Yang kedua adalah berlutut dan berdoa. Sekali lagi mari kita ucapkan bersama dan bisa ketik sama-sama, berlutut dan berdoa. Nehemia 1 ayat yang keempat berkata, aku berpuasa dan berdoa. Hal yang kita tangisi perlu kita doakan. Kalau kita lagi struggling sesuatu untuk Tuhan, let's pray. Mari kita tangisi dan doakan. Banyak orang bilang, walah terlalu klise lah, semua dikit-dikit doa, semua dikit-dikit doa, semua cuma doa. Nah, itu kayaknya sekali lagi kalau bisa dikatakan juga kayak sedikit insulting Tuhan. Seakan-akan kayak Tuhan nggak bisa diandalin. Tapi sekali lagi Tuhan plus satu orang, which is kita nih, saya, Anda, dan kita semua, sama dengan bisa jadi majority. If God is for you, who can be against us? Kalau Tuhan itu ada buat setiap kehidupan kita saat ini, siapa sih yang bisa melawan kita? Kita lihat doa Nehemia di Nehemia 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Dia ngaku dosa. Dia klaim kebesaran Tuhan. Nah, tapi setelah doa, Nehemia itu dia ke raja. Sekali lagi, dia udah hidup enak banget. Udah fasilitas kerajaan. Jadi udah makanan yang raja makan, dia juga makan. Tetapi Nehemia setelah dia punya beban, dia menangis dan dia berdoa, lalu dia berbicara kepada raja. Oh raja, kata Nehemia, aku menghormati engkau. Aku setia sama engkau, tetapi kasih aku izin untuk membangun kembali kotaku. Yang kita doakan tentang Tuhan, refleksi percaya kita tentang siapa Tuhan, kebesaran Tuhan, dan kemuliaan Tuhan. Mari kita crying out to God. Mari kita doa. Dan sekali lagi, Nehemia setelah doa, dia langsung ngomong ke raja dan dia minta izin.
Raja, ku kasih izin untuk membangun kembali kotaku. Dan yang menariknya, ini ada doa pertama dari 12 doanya Nehemia yang tercatat. Dan doanya bukan hanya untuk tentang dirinya, tetapi untuk kehendak Tuhan dan kesaksian kemuliaan nama Tuhan disebarkan. Nah, di minggu depan kita akan lihat bagaimana Nehemia ternyata itu dilengkapi Tuhan dengan skill leadership, dengan practical skill-nya dia juga. Dia punya strategik, dia juga punya target. Nah, dia rilis tanggung jawab, dia punya kekuatan kepemimpinan, leadership, tetapi semuanya juga based with prayer. Based dengan doa. Jadi gimana untuk memulai perkara besarnya Tuhan dalam kehidupan kita nih? Yang pertama yaitu duduk, nangis. Dan yang kedua, berlutut dan berdoa. Dan yang berikutnya, nggak cuma di situ. Duduk nangis boleh, it's good. Kita punya hati, kita punya kerinduan. Doa baik, kita perlu penyertaan Tuhan. Yes, tetapi juga perlu yang namanya stand up and act. Mari kita sama-sama berdiri dan melangkah. Lihat Nehemia 2 ayat yang kelima. Supaya aku membangunnya kembali. Do it in the name of Jesus, for Jesus and by Jesus. But kita harus stand up and started to act. Mari kita sama-sama mulai melangkah. Kalau kita punya kerinduan di hati kita untuk Tuhan, mari kita mulai melangkah. Ketika kota hancur, nggak ada tembok, orang-orang tersakiti, Nehemia nggak tahan, dia duduk-duduk nyaman. Mungkin di kerajaan dia kepikiran melulu. Seseorang dia mikir harus gerak nih. Dan ini adalah kata-kata dari Nehemia. Supaya aku membangunnya kembali. Alias I will stand up and act. Orang sering tanya juga ya ke Pastor Elia, kenapa sih kok mau jadi pendeta? Nah, satu hal, dia itu ingat Pastor Lukas, dia berkata, kalau orang lamar pekerjaan di dunia manajer, direksi, dan lain sebagainya, itu ribuan orang lamar. Tapi kalau Tuhan cari orang jadi hamba Tuhan, itu nggak banyak yang mau ngelamar. Nah, biasanya udah gagal kerja, nggak tahu mau ngapain, yang udah coba sana-sini, dan baru kasih sisa-sisa buat Tuhan. Nah, di momen ini, kenapa sih kok all the pastors in Alpha Omega Church itu punya hati yang membara? Karena sekali lagi, kalau bukan kita, siapa lagi? Yang setuju katakan yes, yang setuju katakan amin. Nah, mari kita boleh melihat orang lain punya kebutuhan, bukan cuma secara berkat, mari kita juga bisa punya hati untuk orang-orang yang terhilang, orang-orang yang mungkin selama ini belum pernah mendengar Tuhan, orang-orang yang mungkin selama ini gimana caranya ya untuk bisa keluar dan mengalami Tuhan secara pribadi. Sekali lagi, mari kita bukan cuma diam-diam, cuma duduk, nangis, dan berdoa, it's good. Tetapi kita mulai stand up and act for God. Mari kita nggak bisa diam in good terms. Mari kita nggak bisa diam saat ini untuk kerajaan sorga. Mari kita nggak bisa diam sekali lagi untuk Tuhan. And here we are, continuing what God is doing and will do lewat Alpha Omega Church. Nah, siapa di tempat ini yang mau stand up and act with me for His kingdom? Nehemia orang biasa, seperti kamu, seperti saya, seperti kita semua, tetapi dia mau apa? Stand up and act for Jesus. Dia mulai mau berdiri dan melangkah untuk Tuhan. Jadi kira-kira apa yang kita akan lakukan waktu Tuhan itu taruh di hati kita untuk orang-orang yang terhilang? Apa yang akan kita lakukan ketika kita itu mau bergerak akan sesuatu? Dan kita tahu sesuatu ini harus dilakukan. Hati kita itu tahu, kita itu harus terlibat. Kita itu perlu ikut bergerak, kita perlu ikut membantu. Sesuatu yang menggerakkan hati kita dan kita itu nggak bisa abaikan. Mari kita nggak abaikan, mari kita nggak bukan diem-diem aja di zona nyaman kita. Tetapi di minggu-minggu depan juga kita akan melayani IPH virtual. Mari kita sama-sama boleh melakukan 3 hal ini. Duduk, nangis, dan yang kedua doa dan puasa, dan yang ketiga stand up and act. Mari sama-sama kita boleh tutup doa, kita boleh sama-sama minta Tuhan, semangat Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan.
Kalau apa yang ada di hati kita terbeban untuk orang yang terhilang, baik kawan kita, keluarga kita yang mungkin saat ini justru Tuhan bukakan jalan atau pintu di mana kita mungkin lebih bisa masuk ke kehidupan mereka, bisa sharing ke kehidupan mereka, bisa connect ke kehidupan mereka. Mari Tuhan, kiranya Engkau menyertai setiap kehidupan kita. Engkau taruh pelayanan tersebut, Engkau taruh hati-hati tersebut boleh terus bergerak untuk orang yang terhilang. Boleh terus punya api. Dan mari kita sama-sama boleh duduk, nangis, berdoa, dan stand up and act. Mulai melangkah untuk kerajaan surga. Dan Tuhan, kiranya terus semangat ini Engkau taruh di setiap hati kita, di usia apapun kita, tetapi kita percaya bukan mengenai usia, tetapi mengenai hati kami yang mau bergerak Tuhan, untuk bisa menyelamatkan orang, menjadi jembatan buat orang lain, supaya mereka boleh mengenal Engkau, kebaikan-Mu, kasih-Mu, yang bisa menyelamatkan kami, dan satu-satunya Tuhan yang memberikan keselamatan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami diajarkan bagaimana kami mau harus mulai untuk bergerak dan melangkah Tuhan. Dan kami belajar di kehidupan Nehemia Tuhan, kami juga mau terinspirasi Tuhan. Bukan hanya hidup di comfort zone kita, tetapi justru Nehemia mau keluar dari comfort zone-nya dan dia mau membangun kembali. Dan kami mau melihat Tuhan setiap kehidupan kita Tuhan, Engkau pakai secara luar biasa untuk membangun dan bahkan menjembatani orang lain di luar sana Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau akan mewujudkan, Engkau akan menguatkan, Engkau akan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Oke, see you next week. Jangan lewatin ya. God bless.